Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Eka. Gimana nih? Coba sounding-sounding dulu dong di chat boleh? Biar ramein chatnya yuk. Hai hai hai, kalian dari mana aja? Dari mana aja nih asalnya? Oh, ada yang dari Bandung, Jogja. Oke, mau balik papan sama nih. Aku juga dari Kalsel. Ada HSS. Oke, halo semuanya, selamat malam. Oke, ada yang dari Medan. Wah, suara aku aman aja kan ya? Jelas Kak, jelas. Oke, thank you Arif. Oke, oke. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai aja ya. Oh, halo, Waalaikumsalam Mbak Agustini. Oke, aku izin share screen dulu ya. Oke, screen aku kelihatan teman-teman. Oke, all good ya. Oke, thank you. Hmm, Untuk di bagian chat akan ada teman aku, Aini, yang membantu. Jadi kalau misalnya kalian butuh-butuh link atau apa nanti atau ada pertanyaan nanti akan coba ditemenin juga sama Aini. Oke. Oke, aku mulai ya. Perkenalan singkat dulu yuk. Di sini kayaknya banyak yang kenal aku dari ini ya, dari SGBVA. Iya, aku em, alumni SGBVA batch 12 dan em, sempat jadi SE juga di SGBVA sekitar 9 batch. Kemudian latar belakang aku dari asalnya dari Kalimantan Selatan, Kota Baru, pulau jauh banget di di ujung Kalimantan. Nah, em, sebenarnya aslinya aku bukan anak IT, aku malah adalah anak laboratorium. Jadi tagline aku dari formula kimia ke formula notion gitu ya. Nah, aku seorang analis kimia, kemudian pivot kerja sebagai virtual assistant pas tahun 2023. Alhamdulillah sekarang udah pernah kerja sama 6 klien dan 4 diantaranya adalah company asing. Kemudian em, dan keempat-empatnya juga ngerjain Notion gitu ya. Oke. Aku belajar Notion itu otodidak teman-teman dari YouTube, dari YouTube-nya orang-orang luar sana lah gitu. Next. Kita kenalan dulu yuk apa itu Notion. Jadi kalau kalian lihat di sini, aku pun bahkan bikin presentasi juga pakai Notion gitu ya. Jadi Notion itu all-in-one workspace atau ruang kerja digital yang bisa digunain buat bikin catatan, terus ngelola tugas dan project juga, terus juga bikin database dan juga berkolaborasi sama tim. Jadi kalian bisa undang teman sebagai member dan juga bikin customized workflow gitu. Jadi misalnya pekerjaan kalian mungkin sebagai content creator mulai dari pre-production, production sampai post-production itu bisa disimpan di Notion. Tuh, kita next ya. Nah, kita intip dulu yuk habit tracker yang akan kita buat malam ini. Jadi kita kan akan bikin habit tracker ya. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini ada kalender dan juga chart. Oke. Nah, ini ada chartnya. Kemudian juga ada ini ada checklistnya di tiap harinya gitu ya. Kalau misalnya ini kita klik si ininya akan berubah. Misalnya tuh chartnya bakal bakal berubah sesuai dengan inputan kita di dalam view kalender ini gitu.
Teman-teman tahu kan ya apa itu habit tracker? Atau ada yang baru pertama kali nih tahu soal Notion? Coba dong di chat. Oke, tahu. Tahu kok, oke. Belum belum tahu Kak, oke. Jadi kalau habit tracker itu semacam gimana ya? Kita punya kebiasaan-kebiasaan kan, dan kita pengen nge-track nih sampai dalam sehari kita misalnya punya 6 habit yang mau di apa yang mau kita jalanin gitu ya. Nah, terus kita pengen tahu dalam sehari ini kita nyelesain berapa habit sih, dan dalam 1 bulan itu berapa banyak yang udah kita lakuin. Nah, itu tiap harinya bisa kepantau pakai habit tracker gitu. Iya bener kata Mbak Atmi, semacam pantau kebiasaan sehari-hari gitu. Betul banget. Jadi per harinya kita bisa lihat progres dari habitnya kita tuh seperti apa. Oke, aku lanjut ya. Oke, sebelum itu soal Notion gimana? Teman-teman udah tahu Notion itu apa atau ada yang pernah ini? Belum tahu, Kak. Belum. Oke. Nah, untuk eh, Notion sendiri ya teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini adalah Notion. Coba aku buka page baru. Nah, ini Notion yang aku pakai teman-teman. Di sebelah kiri sini ada sidebar, kemudian di sini ada page gitu ya. Ini tombol navigasi-navigasinya aja gitu. Halo Mbak Ambar. Nah, untuk Notion itu satu bagiannya itu kita sebut sebagai page gitu. Jadi ini tempat kita bekerja di dalam Notion itu page atau halaman kayak dokumen gitulah. Nah, di dalamnya itu kita bisa panggil apa aja. Ini misalnya title-nya aku pilih Notion Demo ya. Nah, ini judulnya. Kemudian ini kita tutup dulu sidebar-nya. Em, di judulnya ini kita bisa tambahin icon juga biar lucu-lucuan. Terus ada covernya juga gitu ya, buat identify aja sih. Nah, kemudian di bawahnya kita bisa enter aja, kemudian garis miring. Terus kita bisa panggil nih banyak blok di sini. Oke, kalau kalian mau belajar tentang ini, nanti aku akan kasih tahu gimana caranya di akhir demonya ya. Oke, sekarang kita coba langsung bikin habit trackernya aja yuk. Kalau belum punya akun bisa ke notion.com, di sana bisa bikin akunnya ya. Oke, nah untuk bikin habit trackernya kita mampir dulu ke Google Sheet. Oke, Google Sheet aku kelihatan kan teman-teman? Kelihatan ya? Oke, di Google Sheet ini kita harus pakai 2 kolom. Coba aja di kolom A sama B gitu ya. Kolom pertama kita kasih judul title, kolom kedua date gitu ya. Untuk title-nya kita samain aja semuanya daily habit. Kemudian untuk date-nya kita ambil 1 bulan dulu aja ya. Mulai dari bulan bulan ini berarti bulan Agustus, bulan 8 tanggal 1 2025. Enter. Oke. Sebenarnya kalian bisa langsung mulai dari sini aja untuk nambahin habit-habit lainnya, tapi aku pengen nunjukin gimana cara nambahin habit di Notion-nya gitu ya, nambahin properti. Jadi kita begini aja dulu, habit tracker sama ini langsung kita sorot ke bawah. Oke, sampai kita dapat 1 bulan. Kalau misalnya mau bikin langsung 1 tahun juga bisa ya, biar biar nggak capek lagi nambah-nambah gitu di Notion-nya. Untuk sekarang aku pengen bikin 1 bulan dulu aja biar cepet setting-settingnya. Oke, nah ini dari tombol dari title-nya sampai tanggal yang terakhir kita sorot, terus kita copy, Ctrl C. Oke, balik lagi ke halamannya. Kemudian di sini kita tinggal Ctrl V. Udah ya, kelihatan ya. Nah, di sini kita dapat tabel biasa nih. Jadi dari spreadsheet kita copy ke sini kita dapat tabel biasa. Kemudian
ini kita jadikan hid row. Dan step terakhir adalah mengubahnya menjadi database. Jadi klik aja di samping sini ada, oke, aku ulang lagi untuk yang hidden row tadi. Jadi di samping sini nanti akan ada, kalau misalnya kalian hover atau arahin gitu ya ke samping title, itu ada titik 6 yang khusus untuk satu row aja. Jadi kalian tinggal klik terus tinggal ganti hidden row-nya. Kalau mau diganti warna juga boleh. Tapi karena kita mau ubah jadi database, nah ini akan aku ubah dulu. eh, aku nggak akan ubah warnanya aja gitu. Nah, ini klik di titik 6 yang ada di samping sebelahnya tanda plus, terus pilih turn into database. Oke, udah dapet. Ini kita namain live demo habit tracker database. Oke. Sampai sini ada masih bisa ngikutin kan ya? Kalau kecepatan bilang ya. Oke. Nah, sekarang kalian udah dapet database. Oke. Pertama kita punya di sini property. Jadi dua kolom pertama yang kita buat di spreadsheet tadi ini berubah jadi properti kalau di Notion database gitu ya. Properti pertama ada title, yang ini adalah key property. Jadi semua yang kayak judulnya gitulah, kayak judulnya. Dan masing-masing page, masing-masing row-nya ini adalah page tersendiri lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman buka open, nah ini page lagi nih teman-teman. Jadi tadi kita bikin database di dalam page live demo, terus di dalam kita bikin database, terus di dalam database-nya ada page lagi, gitu. Kalau teman-teman pusing, tenang ya. Nanti kalau makin lama terbiasa kok sama struktur dari Notion-nya sendiri. Nah, setelah kita punya key property, kita punya date property di sini. Sama kayak judul kolom kita tadi kan. Nah, ini bentuknya dia masih teks property. Jadi teman-teman harus ubah. Oke, dari mana kita tahu teks property? Karena di samping sini ada garis-garis yang itu nunjukin kalau dia propertinya adalah teks. Nah, ini teman-teman tinggal change di sini. Kalau untuk edit-editnya akan lebih mumpuni kalau lewat laptop ya, atau tab dalam di browser gitu. Tapi kalau di HP agak susah kalau dalam apps. Kalau untuk yang change ini masih bisa nih, untuk change type-nya gitu masih bisa lewat HP. Tapi kalau untuk layout agak susah. Oke, em, aku buka lagi ini, kita klik. Nah, ini di bawah dari judulnya itu akan ada change type atau ubah type-nya gitu ya. Nah, kalian tinggal klik date atau tanggal. Sini ada beberapa properti, jenis-jenis properti, bisa kalian lihat ada mulai dari text, number, terus select, ada multi select juga, terus ada status, date atau tanggal, person atau orang, files and media, checkbox, URL, dan lain sebagainya. Ini nanti akan aku bahas lebih lanjut ya. Dan kita pilih date di sini. Oke, dia sudah berubah menjadi tanggal gitu, yang kalau misalnya kita klik, kita bisa memunculkan option-option baru nih di dalam kalendernya untuk masing-masingnya. Apakah mau kita tambahin end date atau mau bentuknya full date atau gimana nih bentuk penulisannya gitu ya. Bisa include time juga atau mau ditambahin reminder bisa juga. Nah, oke, setelah kita punya title dan juga date, kita tambahin habit-habit yang mau kita masukin ya. Oke, di sini aku akan tambahin checkbox. Jadi habit yang akan kita masukkan itu dalam bentuknya checkbox gitu ya. Ganti judulnya misalnya um, exercise. Jadi tiap hari kita pengen exercise gitu. Pengen dilihat dalam satu bulan berapa hari sih kita exercise-nya. Oke, tambahin lagi. Misalnya kita pengen memulai habit untuk baca buku. Oke, nah di sini bisa kalian ganti juga ikonnya. Ikonnya kan tadi checklist ya, secara defaultnya. Ini bisa kita ganti.
jadi barbel, terus baca buku bisa diganti jadi buku gitu, read book. Terus misalnya kalian pengen em, yang punya adiksi kopi, mungkin pengen skip gitu ya, skip skip kopi, bisa ganti juga. Oke, kita bikin 5 aja kali ya biar gampang. Habit selanjutnya meditation mungkin. Terus yang terakhir journaling. Siapa di sini yang suka journaling? Saya juga suka. Oke, tinggal diganti namanya jadi journaling. Kita ganti ikonnya jadi um, writing gitu. Oke, sekarang kita udah punya 5 checklist kegiatan atau habit yang ingin kita cek gitu ya dalam seharinya. Nah, sampai sini sebenarnya udah jadi gitu ya. Ini udah jadi habit tracker, udah jadi habit tracker gitu buat kita. Tapi kan masih dalam bentuk table ya, nggak ada kepuasannya gitu untuk melihatnya. Karena itu kita harus nambahin em, trackernya gitu. Jadi dalam 1 hari ini udah 100% atau belum ya gitu. Oke. Nah, untuk nambahin trackernya, kita pakai properti yang namanya formula. Oke, di Notion itu ada properti formula di sini. Kalau kita aktifin, ini kita ganti namanya jadi progress. Sini persen ada nggak? Nggak ada. Biarin aja ya untuk simbolnya. Kemudian kita tinggal edit um, formulanya gitu ya. Nah, kalau di spreadsheet kan kita bisa menjumlahkan semuanya langsung ya gitu. Jadi exercise ditambah readbook ditambah ini berapa gitu. Nah, kalau di Notion sama kita bisa pakai sintaks juga atau function. Jadi di sini kalau misalnya teman-teman turun, di sini ada property, ini function-function yang bisa atau sintak yang bisa kita masukin di formula. Turun ke bawah ada function juga di sini. Oke, turun, turun, turun. Nah, kalau misalnya teman-teman sorot, di sebelah kanan itu ada penjelasannya. Jadi kayak date start ini eh, mengembalikan nilai apa? Dia akan mengembalikan nilai dari sebuah date range. Date range itu rentang tanggal gitu. Jadi misalnya dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 17 Agustus, kalau kita pakai date start terus di dalamnya yang rentang tadi, hasilnya akan menunjukkan 1 Agustus gitu. Nah, ini banyak banget ya sintaksnya kalau aku jelasin semua kayaknya kepanjangan. Jadi kita fokus aja dengan uh, tujuannya kita pengen bikin progres gitu ya. Oke. Nah, kita mulai dulu em, tambahin ininya. Sintak yang mau kita pakai, kita pakai sum atau summary. Nah, ini aku turunin. Kalau mau turunin itu shift enter ya. Shift sama enter. Aku turunin ke bawah biar jelas. Jadi yang mau kita ambil adalah exercise ditambah read book, ditambah skip coffee, ditambah meditation gitu ya. Oke, jadi ini kita bisa klik di sini. Kita lihat di sini ada properties. Kita klik aja exercise. Kemudian, nah, karena exercise ini bentukannya checklist, checklist itu bentuk datanya itu boolean atau true or false. Jadi kita akan ubah gimana caranya si checklist ini menjadi angka. Oke, ini kalian tinggal klik aja titik atau dot, kemudian pilih to number. Oke, gampang ya. Titik terus to number. Nah, terus ini kan baru yang pertama ya. Kita mau nambahin lagi
yang selanjutnya gitu. Tambahin lagi readbook berarti icon selanjutnya pakai koma. Oh, sorry. Enter lagi, shift enter, sorry. Readbook, terus to number. Koma, elemen selanjutnya lagi, skip coffee, to number, koma, terus meditation, titik to number, koma, yang terakhir journaling, titik to number. Oke, nah sekarang teman-teman udah dapat jumlah keseluruhan dari um, summary-nya gitu ya, udah berapa banyak yang kita checklist. Dan nah, aku dan dulu ya, ini belum jadi progres sebenarnya. Nanti kita akan ubah jadi persen. Tapi sebelum itu aku pengen nunjukin dulu nih dari hasil to number dan sum tadi, hasilnya seperti apa. Kalau misalnya kita checklist satu, dia akan berubah jadi satu. Karena prinsipnya kalau true or false itu kalau misalnya dia true atau checklist, nilainya adalah satu. Kalau misalnya false atau unchecklist kayak gini, uncheck dia nilainya adalah nol. Hasilnya akan jadi 5 karena total semuanya 5. Oke, masih aman ya. Semoga aman di sini. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh ditulis di chat atau di Q&A ya. Kalau yang pertanyaannya nggak langsung live, yang nggak, kalau misalnya atau kayak ketinggalan gitu, bisa langsung di chat aja ya. Oke, ini aman ya. Aku lanjut lagi. Ini kita edit lagi buat em, kita dapetin percentage-nya gitu. Ini kita klik, terus setelah summary-nya beres, kita akan bagi nilainya dengan jumlah total semua progresnya. Kalau bagi ya sama kayak ini ya, tinggal pakai flash aja, slash aja, kemudian bagi 5 gitu. Oke, karena jumlah em, habitnya ada 5. Kalau misalnya ada 6, pakai 6 gitu. Nah ini em, kita klik dan sekarang kita udah dapet si habitnya dibagi sama nilai keseluruhan. Nah, baru kita akan ubah ini menjadi percentage. Caranya tinggal kalian klik aja di judul propertinya, kemudian edit di sini. Kita akan ubah number formatnya. Edit property, number format, pilih persen. Oke, desimalnya berapa? Em, bisa pilih 0 ya. Karena kalau default biasanya bisa panjang banget. Nah, dapat deh di sini. Kalau satu dia 20%, kalau dua dia jadi 40, kalau tiga 60%, 80, 100. Oke, mantep ya. Nah, sekarang gimana caranya nih buat bikin si chartnya tadi? Karena tadi kan kalau di atas ini kan dia bentukannya em, apa nih namanya? Kalender. Jadi kita bisa lihat satu-satu gitu ya per tanggal. Kemudian juga ada chartnya gitu. Nah, ini kalian teman-teman tinggal klik tambah aja di sini. Di samping dari database title-nya, klik tambah, kemudian pilih chart. Oke, setelah pilih chart, tinggal ganti. Oh, belum diganti. Klik edit chart dulu langsung. Oke, edit chart. Nah, di edit chart ini teman-teman bisa pilih jenis chartnya. Apakah mau batang, atau garis miring, atau vertikal gitu ya, atau mau yang line, atau yang donat gitu. Oke, iya bener kalau yang gratis cuma dapat satu aja chartnya. Jadi kalau mau bikin workspace baru aja. Nah, terus sorry, itu tadi ada yang tanya ketinggalan gimana jadi total 100%. Jadi total 100% kalau misalnya di checklist semua. Oke, untuk ininya, untuk
sintaksnya atau formulanya itu di sum semua, tapi ditambahin to number gitu, baru dibagi 5. Setelah itu, kemudian edit property, em, formatnya diganti jadi persen. Edit property, edit number formatnya persen. Decimal place-nya 0 gitu. Ini juga bisa diganti sih jadi bar juga biar kelihatan cakep dari tabelnya. Oke, aku balik dulu ke chart ya. Di chart kita setting di sini, di samping new ada setting-settingannya. Kita akan pilih yang line. Oke, terus bagian bawahnya ini udah benar sebenarnya date dalam bentuk hari gitu ya, yang mau kita tunjukin dalam satu hari per harinya gitu ya. Kemudian teman-teman bisa dipilih yang what to show ini, pilih yang progress untuk yang y-axis-nya di sini. Untuk yang vertikal, pilih what to show, di sini pilih progress sum. Oke. Nah, teman-teman udah dapat nih bentukannya gitu ya. Tapi karena masih banyak yang kosong, ini bisa kita omit zero value di bagian y-axis-nya. Jadi yang muncul cuman yang udah ada ininya aja, udah ada nilainya. Oke, terus warnanya bisa kita ganti. Kita pilih pink biar lucu-lucu. Terus pilih more style option gitu. Aku biasanya suka yang kalau line-nya itu smooth gitu ya. Jadi dia agak mulus gitu, nggak patah-patah. Nah, ini bisa teman-teman ganti di sini. Gitu. Mau ada data labels atau enggak bisa dipilih. Nah, kita udah berhasil nambahin view chart. Yang terakhir, kita mau nambahin um, view kalender. Kalau view kalender ke bawah sini, aku mau coba bikin di bawah aja ya, nggak langsung dari database ini. Pilih kalender, view, kemudian pilih nama database kita tadi, live demo habit tracker database. Oke, ups, kita pilih new calendar. Oh, sorry, sorry. Salah ya. Bukan new calendar nih. Kita delete dulu, garis miring, calendar view, terus kita panggil database-nya di sini. Live demo habit tracker database, new calendar view. Oke, yang kita munculin date, terus dalam bentuk month. Oke, baru terakhir ini property visibility-nya. Yang mau kita tunjukin adalah ininya kita nih, habit-habit kita. Read book, terakhir skip coffee. Gitu deh. Nah, ini bisa disembunyiin di sini. Garis titik 3, hide. Nah, ini kalau misalnya kalian klik di sini, yang tanggal 4, dia akan muncul di atas tuh. Oke. Kalau sintaksnya salah, iya akan ada responnya kalau salah. Biasanya akan ada keterangannya di bawah, salahnya itu karena apa. Kalau misalnya bingung, bisa tanya ChatGPT ya. Kalau misalnya Notion kasih respon begini, salah aku di mana gitu. Aku juga sering begitu kok teman-teman. Tenang aja. Kayak perpaduan SQL dan Excel, betul, betul banget. Aku sebenarnya banyak banget sintaks-sintaks di Notion yang mirip banget sama SQL sama Excel. Kalau misalnya mau bikin ini yang baru, templates baru bisa tambah workspace aja ya. Kalau misalnya kalian nggak mau beli. Jadi ke sini, ke bagian akun, terus
create new workspace aja di sini gitu. Oke, nanti di akhir aku akan ada sesi ininya ya, sesi Q&A juga terkait ini. Tapi aku pengen tanya dulu, kira-kira ini udah aman nggak untuk yang habit tracker? Kalau kalender, agak susah ya kalau kalender, kalender HP lagi. Kalau ada itu pun kalender Notion, tapi untuk ininya itu nggak bisa muncul apa namanya ini si checklistnya, nggak bisa juga kita munculin di di Notion kalendernya gitu. Jadi tetap harus harus ke Notionnya. Cuman bisa bisa pakai Notion app sih di ini mah di HP. Tinggal download aja gitu. Oke, bener banget kalau misalnya Notion itu harus praktek ya teman-teman. Karena itu aku ngadain ini juga banyak live demo karena em, sebenarnya pengen juga teman-teman praktek sendiri gitu, nyobain gimana bikin page-nya, terus gimana nambahin propertinya gitu ya. Kalau bikin progres kerja juga hampir sama ya. Malah kalau misalnya progres kerja dan kalau saya ada dua database itu lebih gampang lagi. Karena nggak perlu pakai formula bikinnya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nanti aku jawab di Q&A session ya. Nah, setelah habit tracker ini, aku pengen kenalin temen-temen juga soal kursus yang mau aku bikin gitu. Oke, nah kenapa sih aku bikin kursus ini? Karena makin banyak nih pengguna Notion gitu ya. Jadi teman-teman juga harus belajar gimana caranya ngoperasiin Notion. Per 2024, tepatnya bulan Oktober, itu udah ada 100 juta user Notion secara global gitu ya. Dan tiap tahunnya terus bertambah. Terus juga udah banyak banget startup yang pakai Notion gitu. Dari Indonesia juga udah ada beberapa yang pakai ya, udah banyak malahan gitu. Nah, em, kenapa kita harus pakai ya berarti makin banyak penggunanya ya berarti akan kebutuhan akan menggunakan Notion akan juga semakin banyak gitu, terutama di dunia kerja dan freelance. Terus juga dengan teman-teman bisa pakai Notion, teman-teman bisa bikin sendiri nih em, dashboard yang sesuai dengan kebutuhannya teman-teman gitu. Jadi bisa simpan semuanya jadi satu di Notion aja. Kemudian hasil belajarnya juga bisa jadi portfolio teman-teman sendiri. Bahkan beberapa kali aku landing kerjaan juga dari video bikin dashboard gitu ya di Notion. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa pakai Notion, itu bisa kemana aja sih kerjanya? Bisa jadi Notion kreator, jualan template, kemudian juga bisa jadi Notion konsultan buat company-company gitu, dan juga jadi internal system builder buat um, buat si company-nya. Nah, siapa aja nih yang menurut aku cocok nih ya buat gabung. Jadi, kalau misalnya teman-teman virtual assistant dan pengen upgrade skill, yuk gabung di sini. Kita akan belajar bareng-bareng. Kemudian juga ibu rumah tangga yang pengen produktif lagi gitu ya. Karena aku sendiri juga pakai Notion, nggak cuman buat kerja. Jadi inventory barang-barang di rumah juga aku pakai Notion. Kemudian pekerja full time pengen nambah atau kelola side hustle, kayak misalnya mau bikin Notion template yang bisa dipakai-pakai gitu ya. Yang bisa dijual-jual, sorry. Nah, kenapa sih joinnya ke Notion Up Course? Oke, jadi banyak banget temen-temen yang bilang ke aku kalau gagal belajar Notion itu karena materinya nggak terstruktur. Karena itu aku bikinin em, course ini dengan materi yang udah terstruktur mulai dari awal sampai akhirnya gitu ya. Jadi mulai dari basicnya dulu, aku em, aku coba jelasin secara pelan-pelan dan mendetail gitu ya
gimana caranya pakai Notion-nya mulai dari awal. Kemudian kursus ini tuh fokusnya di praktek. Jadi teman-teman tuh nggak cuman teori-teori doang gitu ya. Kayak sekarang kan ngelihat aku gunain Notion gitu ya. Itu kan praktek banget. Nah sama. Jadi di course nanti teman-teman fokusnya itu kita adalah di prakteknya. Jadi dalam 4 minggu nanti teman-teman udah bikin sistemnya sendiri gitu. Sistem apa yang bakal dibikin, balik lagi itu nanti ke teman-teman. Aku di sini akan jadi sebagai pendampingnya teman-teman buat bikin sistemnya gitu. Terus juga udah ada briefnya juga gitu ya, tahap-tahapannya itu seperti apa. Kemudian materi dasar, materi dasarnya gitu ya, mulai dari gimana sih sistem thinking gitu, karena em, sebenarnya ini sering juga ya. Aku pun juga masih belajar juga soal berpikir sistemik ini dan baru-baru ini juga sih sebenarnya aku discovery banget, terutama di awal tahun tentang sistem thinking dan itu benar-benar ngerubah mindset aku dalam um, bikin dashboard gitu ya. Sebenarnya dari dulu aku udah bikin dashboard, udah tahu gimana ngerangkai sistemnya, tapi ternyata masih banyak yang kurang dan um, banyak yang aku pelajari di sambil jalan gitu ya dan ternyata penting banget buat tahu yang namanya systemic thinking gitu. Nah, em, selain itu di course ini juga akan ada meeting mingguannya buat pelaporan progres dan juga one-on-one feedback setelah kalian selesai em, bikin sistemnya. Materi recordingnya juga seumur hidup dan ada sertifikatnya. Plus nanti kalau misalnya ada fitur-fitur baru juga akan aku tambah-tambahin gitu ya materinya. Jadi teman-teman bakal terus upgrade, upgrade, upgrade terus untuk materinya. Dan juga akan ada komunitas eksklusif untuk member gitu. Nah, penawaran khusus nih buat teman-teman yang gabung di malam ini, teman-teman akan dapat harga early access untuk em, join ke course-nya. Linknya nanti akan ada di chat ya. Harganya itu cuma sampai H+2 workshop ini. Jadi sampai tanggal 5 berarti ya. Pukul 23.59 WIB. Harga normal itu di 350, untuk harga early access-nya di 249.000 aja. Khusus buat teman-teman yang gabung um, di live workshop ini gitu. Dan untuk 10 orang pertama bisa dapat one-on-one feedback dari aku sebelum kalian mulai bikin ininya bikin apa? Bikin sistemnya gitu ya. Dan juga ada template eksklusif yang cuma tersedia buat 10 pendaftar pertama. Oke, namanya klien manajemen. Ini kalau teman-teman buka, di dalamnya ada um, tiga database, ada lead trackernya, klien, dan juga klien portal. Kalau misalnya teman-teman nggak beli yang bayar, gitu ya, di sini tuh udah ada automationnya, jadi teman-teman nggak perlu bayar lagi uh, buat beli si plus version gitu ya. Teman-teman udah bakal dapat otomasinya langsung gitu karena teman-teman udah dapat template-nya gitu. Terus nanti bakal dapat klien database, kemudian ada klien portalnya juga gitu. Nah, course ini dimulai tanggal 19 Agustus. Kalau teman-teman mau, langsung segera daftar aja. Linknya ada di chat grup ya, ada di meeting chat. Oke, mulainya tanggal 19, terus nanti akan ada basic Q&A, terus ada database Q&A, baru meeting-meeting progresnya sebanyak 3 kali. Gitu. Oke. Apakah harus pakai Notion Plus? Enggak ya, kalau untuk baru pertama-tama mah nggak perlu Notion Plus juga karena kalau Notion berbayar itu kan keunggulannya di chart ya, bisa bikin chart yang banyak. Tapi kan kalau untuk awal-awal bikin chart sekali, terus nanti tinggal diubah-ubah settingannya bisa lah ya gitu.
Dan juga di otomasi sih yang kepake banget. Kenapa kalau aku sendiri, jujur aku pakai plus version karena aku butuh otomasi gitu. Buat ya bikin live kayak gini, bikin course kayak gini kan butuh ini ya, em, ngirim email dan segala macam. Sebenarnya aku nge-triggernya juga dari Notion gitu, teman-teman. Contoh otomasinya apa? Untuk otomasinya ini ya, kalau otomasi itu kalau di Notion itu ada, bentar aku naik ke atas dulu. Nih, di sini ada automation. Kelihatan ya di sini ada beberapa pilihan. Ups, sorry. Ini kenapa nggak bisa digeser? Nih ada triggernya, ada macam-macam di sini. Ada waktu, ada page app, gitu. Actionnya juga ada macam-macam. Nah, ada tiga yang nggak ada di Notion um, gratisan. Sorry, kalau kalau ini semuanya nggak ada ya, tapi bisa diakses lewat button. Jadi triggernya bukan dari ini, bukan dari properti yang kita edit atau page yang ditambahkan atau setiap berapa jam sekali gitu, bukan. Tapi dari button Discord. Kalian bisa pakai automation di Notion, tapi pakai trigger button gitu. Jadi ada property button di sini. Ini edit automation. Jadi setiap kali buttonnya kita klik, dia akan menjalankan perintah. Nah ini udah aku bahas juga um, di materi Notion Up Course gitu. Nah di sini ada tiga yang nggak bisa diakses kalau teman-teman pakai yang gratisan, yaitu send email, kemudian webhook, sama um, Slack notification. Seingat aku tiga itu cuman bisa diakses oleh yang berbayar gitu. Oke. Aku sambil baca-baca Q&A-nya ya. Kalau mau bikin akun Notion, pilihnya apa ya? Kalau misalnya sesuai dengan profesi kita, misal wanna make something different from our profession, it's possible or not ya. Em, Kalau menurut aku, pilih akunnya. Ini akun apa ya? Mungkin akun akun gratis kan ya maksudnya. Kalau menurut aku pilih beli akun, nggak usah beli-beli aja. Pakai ini aja, pakai yang gratisan aja. Nggak harus beli kok. Yang penting sebenarnya teman-teman tuh bisa bikin sistemnya gitu dibandingkan dengan fancy-fancyan automation gitu ya. Yang penting bisa bikin sistemnya. Jadi dari awal sampai akhir tujuannya tercapai gitu dengan adanya sistem ini. Karena aku juga setahun pertama itu nggak pernah pakai yang berbayar. Aku pakai berbayar setelah 1 tahun karena emang kebutuhan aja sih. Salah satunya yang kayak sekarang aku bikin kursus gitu ya. Aku tinggal, ini kalau aku tunjukin di sini ke teman-teman, sini ada em, apa namanya button di sini. Jadi aku tinggal klik-klik aja. Ada automationnya di sini. Tuh automationnya adalah kirim webhook. Jadi begitu aku klik, aku udah tinggal kirim email aja gitu ke teman-teman. Jadi aku nggak perlu kirim satu-satu atau mungkin bayar-bayar ini yang lain gitu ya. Kekurangannya memang ada sih dibandingkan email marketing tools, tapi ya buat aku itu udah sangat membantu lah gitu. Oke, dari KST lagi, kalau mau mentahan buat database pakai Excel pun bisa 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 banget. Bisa banget dari Excel lah, atau spreadsheet bisa. Bahkan di spreadsheet juga bisa bikin progress bar juga kan, gitu. Sama aja ya. Oke, dari Karabiatul, apakah APK atau web? Dua-duanya. Dua-duanya ada. Yang sekarang kalian lihat ini yang versi aplikasinya di di apa namanya di aplikasi di laptop aku. Kemudian
Kalau di websitenya, versi webnya bisa ke notion.com atau notion.so, sama aja. Alurnya juga sama, tinggal sign up atau login, udah langsung masuk ke Notion. Kalau di YouTube ada yang udah nge-share juga berapa cara belajarnya, dan aku juga awalnya juga belajar dari YouTube, dari orang-orang luar negeri. Jadi belajarnya ya ya gitu, belajar sama mereka. Ada Thomas Frank Explain, ada Easlo, ada Chris juga. Dan aku masih sampai sekarang masih ngikutin komunitas-komunitas dari tiga orang itu sih. Gitu, teman-teman. Oke, aku coba cek chat lagi ya. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Personal eksekutif pakai Notion buat track agenda klien. Bisa, bisa banget. Bisa banget. Dan juga bikin-bikin meeting. Dan sekarang enaknya lagi di Notion Calendar itu udah ada, sorry, di Notion itu udah ada AI meeting note. Jadi bisa transkrip em, transkrip ini pembicaraan kita gitu. Itu enak banget sih buat meeting. Klien aku juga pakai. Workspace bisa di delete, bisa. Tinggal ke setting aja, nanti di situ ada. Kalau pakai yang gratis, iya tetap bisa kok, aman aja. Tapi bisa apa nih kalau misalnya untuk bisa otomasi di, di button ya, pakai button triggernya. Jadi nggak bisa pakai em, trigger yang kayak ketika ada patch baru atau gimana. Iya, bisa bisa import juga. Di di kelasnya aku udah ada juga materi tentang import 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 data dari CSV atau PDF gitu. Kalau perusahaan itu minta apa aja? Oke, jadi saat pengalaman aku di klien em, yang pertama itu dia bikin sistem buat satu perusahaannya gitu, buat sharing dokumen. Itu satu. Karena memang itu penting banget ya buat perusahaan. Jadi antar sesama apa namanya, sesama personil personil company itu nggak perlu nanya-nanya lagi gitu. Dokumen ini ada di sebelah mana, misalnya ada agenda agenda A gitu ya, dokumennya ada A B C D, itu carinya di mana, itu mereka nggak perlu ini lagi, nggak perlu minta minta personal gitu lagi lah, karena tahu sendiri kalau misalnya kita chat kan belum tentu orang balas secara cepet. Itu satu. Ada juga klien aku yang dia bikin eh, bookkeeping pakai Notion buat ngedata apa namanya, mereka punya loan gitu atau kredit kredit ke kreditornya mereka, ke sesama stakeholder, pakai Notion. Terus yang sekarang lagi jalan yang bareng, em, itu kita bikin sistem satu company buat goal tracking gitu. Jadi si founder punya ini apa, punya goal apa, itu kita bikin di Notion, kemudian kita pecah-pecah tuh jadi eh, apa kegiatan-kegiatan yang lebih actionable, dan juga trackingnya itu kayak gimana. Gitu sih. Banyak banget sih sebenarnya permintaannya. Aku pernah juga diminta klien aku buat bikin kayak, dia punya kursus, kemudian kursusnya itu tentang menulis. Jadi disuruh bikin, jadi step-stepnya tuh dia udah bikin kan, step-step praktik nulisnya itu seperti apa. Dan dia pengen nyimpan tulisannya itu di Notion. Jadi mulai dari awal, habis itu dirombak, rombak, rombak, rombak gitu. Itu seru banget sih bikin 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 yang kayak gitu. Gitu. Course-nya berapa lama? Course-nya 4 minggu secara total. Terus juga di 2 minggu pertama itu ada 4 kali pertemuan. Di 2 minggu terakhir cukup
kita jalan progres progres aja selama jadi cuman live-nya cuman satu kali untuk 2 minggu terakhir gitu. Untuk linknya ada di chat ya. Bener bener banget Mas Bobby. Eh, Kayak aku juga punya portfolio pakainya di Notion. Jadi semua portfolio aku di Notion dan bentukannya landing page gitu. Jadi tinggal di publish aja. Di sini ada tombol share, terus tinggal publish. Udah deh. Nanti bisa dilihat secara online gitu sama orang-orang nih tinggal dimatiin duplikatnya. Kalau mau dijual sebagai template bisa dinyalain. Kalau dimatiin, ya dia bakal jadi apa namanya landing page aja gitu. Seru ya, Notion bisa macem-macem. Kalau di Notion ada free templates juga untuk database-nya. Garis miring, database. Nah, di sini ada database template nih. Tinggal atau mau ke nih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau more templates. Tuh masih banyak, banyak banget template-templatenya buat yang database ya. Tapi kalau mau yang whole system juga bisa langsung ke marketplace-nya Notion. Namanya marketplace tapi banyak yang gratisan, tenang aja. Bisa banget, bisa banget untuk remindernya tinggal dinyalain teman-teman. Iya, bisa mau nyalain remindernya. Sini kita ke table lagi. Nah, ini bisa dinyalain. Wait, 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 wait. Ini ngalangin ya teman-teman ya. Nah, ini nih ada remindernya di sini. Kapan mau diingetinnya? Nanti biasanya remindernya ada di HP. Kalau Pak ada kalau download Notion-nya di HP atau di sini ada di notifikasi di bagian sini di inbox. Sorry. Gitu. Kalau mau em, ini bisa langsung di sini sih sebenarnya juga tuh notification-nya on day event juga bisa. Jadi begitu ditambahin ada ini yang baru langsung kebuka ininya remindernya langsung nyala gitu. Kalau untuk schedule-nya untuk yang batch pertama ini mulai dari tanggal 19 ya kita mulai. Sejauh ini ya Kak Ana ya, aku nggak pernah ketemu sih kayak fitur-fitur yang dikurang-kurangin gitu sama Notion. Malah biasanya mereka kalau misalnya ada fitur baru, kita nyobain dulu gitu. Kayak yang AI Meeting Notes itu, kita nyobain dulu ininya, fiturnya. Jadi aku beberapa kali juga meeting pakai itu, padahal aku nggak beli si Meeting Notes itu, AI Meeting Notes-nya, tapi aku tetap dapat fiturnya gitu. Dan tapi ada batas waktunya karena kan namanya juga gratisan ya dan um, ya gitulah kalau Notion itu dia nggak ngemonetisasinya dengan mengurangi fiturnya tapi kita ngerasain dulu fiturnya kemudian baru di diambil sama dia buat kita beli gitu. Materinya itu recording untuk materi penjelasannya. Tapi selama course nanti juga ada live session buat Q&A dan juga progress progress meeting gitu.
Pertemuannya berapa jam tergantung kebutuhan ya. Kalau misalnya banyak pertanyaannya bakal lama. Jadi manfaatkanlah live session teman-teman. Karena di situ karena kan kita pakai Notion itu harus praktek ya. Jadi teman-teman harus praktekin dan catat kira-kira mau nanya apa aja selama live session nanti. Untuk 2 minggu pertama di hari Selasa dan Sabtu, di 2 minggu berikutnya di setiap hari Sabtu. Ada Kak Samsung nih, namanya siapa ya? Kelasnya tiap jam 7, jam 7 WIB dimulai. Beda fitur dengan Google Sheet dan Trello ya, beda fungsi. Em, Kalau dengan Trello hampir sama ya, karena kan bisa bisa sebagai productivity apps gitu. Aku pakai Trello, jujur aku pakai Trello baru 1 kali sih, tapi aku nggak pakai lagi karena di Trello cuman bisa dalam bentuk ini, dalam bentuk Kanban doang gitu, karena bentukannya list doang, jadi aku nggak pakai sering-sering kalau untuk Trello. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Kalau bentrok sama yang lain, em, gimana ya? Nah, ini jadwalnya ya teman-teman. Mulai dari tanggal 19. Kemudian ini meeting pertama kita nanti di tanggal 19. Aku bakal bahas tentang sistem thinking di situ. Terus juga ada basic Q&A dan basic page Q&A di tanggal 23. Kemudian tanggal 26 ada database Q&A. Baru setelah itu kita 3 kali meeting, progress meeting gitu. Second progress meeting, final meeting. Nah ini aku spill sedikit deh soal ininya. Yang kalian dapat nanti itu ada page ini, nanti teman-teman bisa dapat di sini. Akan ada Google Kalendernya juga. Oke, ada resource-nya juga yang akan teman-teman dapat. Ada beberapa template yang bisa teman-teman akses. Kemudian ada modulnya di sini. Sekarang udah ada 3 masing-masing modulnya. Jumlah videonya beda-beda sih. Ada yang kalau get started ini cuman 1. Kemudian di basic page ini ada beberapa video gitu. Mulai dari cara bikinnya, kemudian teks formattingnya, blognya gitu ya. Ini ada disclaimer-nya juga yang teman-teman harus patuhin gitu. Nah, untuk modulnya di sini bisa teman-teman pelajari kapan aja gitu ya. Dan juga karena aku tahu kemampuan belajar orang kan beda-beda ya. Akan ada perpanjangan gitu. Jadi walaupun teman-teman nggak bisa beres dalam 1 bulan, akan ada perpanjangan waktu selama 6 bulan. Tapi nggak ada tambahan live session ya. 6 bulan itu cuman untuk teman-teman praktekin bikin ininya, bikin Notionnya. Dan setelah selesai, um, sistemnya beres, bisa klaim one on one feedback sama aku gitu, buat kita um, bahas sistemnya bisa works atau enggak. Gitu deh. Oke. Apa bedanya sama Google Calendar? Beda banget. Beda ya kalau Google Calendar sama Notion, mungkin miripnya sama Notion Calendar ya. Notion itu ada 3 teman-teman. Ini aku sorot ke bawah kelihatan nggak ya? Ini kelihatan ya ada 3 di sini. Ada Notion Apps, Notion Calendar, sama Notion Mail. Jadi Google Calendar miripnya sama sama Notion Calendar buat bikin. Dan juga di Notion Calendar juga bisa munculin Google Calendar, bisa dikonekin gitu. Beda banget ya Kak. Kalau misalnya Notion itu malah bisa dibilang mirip sama Google Doc.
bisa juga dibilang mirip sama um, spreadsheet gitu ya, karena bentukannya bisa dalam bentuk table juga si properti-propertinya ini. Sorry, si database-databasenya ini. Gitu nih. Bisa bikin chart juga. Bentuk kalendernya juga bisa nambahin checklist. Jadi beda banget lah sama Google Calendar. Tuh. Setiap pertemuan juga ada ininya kok, juga ada recordingnya. Jadi teman-teman bisa akses kapan aja. Oke. Thank you Kak Mita. Sampai ketemu di course ya. Keren ini Kak Mita. Bener, dan Google Apps it. Tapi kita nggak pakai coding. Serunya nggak pakai coding. Kalau untuk projectnya itu aku sediain brief di mana teman-teman bisa pilih mau bikin sistem apa. Jadi sistemnya dari teman-teman sendiri. Jadi kayak ada teman kita yang pengen bikin CMS misalnya, CMS system, terus ada yang mungkin pengen bikin portfolio mungkin atau mau bikin apa bisa ya. Freelance yang menggunakan Notion apa aja. Oh, di Upwork kemarin aku ada nemu Notion Builder bisa. Jadi kayak bikin klien itu minta bikin sistem di Notion. Jadi dia ada briefnya dia pengen di workspace-nya dia ada fitur apa aja, mulai dari meeting, terus ada meeting notes, kemudian ada kayak konten production gitu, mulai dari pre-production, terus production sampai post production itu tersimpan rapi di Notion. Ada juga yang macam-macam lah kalau permintaan klien mah ya banyak. Kalau aku sendiri sebagai Notion spesialis di kliennya aku, kita bikin semacam yaitu tadi apa namanya? Dia itu biasa minta bikinin sistem untuk company gitu. Company yang dia tangani kan beda-beda ya. Ada em, yang bikin course, ada yang bikin bookkeeping di dalamnya, ada yang macam-macam, ada yang VA, oh sorry, HVAS company gitu, macam-macam. Dan kalau mau yang passive income bisa bikin Notion template kemudian dijual. Gitu. Tiap bulan buka kelas, lihat ya Mbak Eda. Aku masih belum tahu. Kita lihat arusnya. Kalau insya Allah kalau misalnya ada waktu, ada kesehatan, insya Allah buka ya. Oke Mbak Ida. Di copy, di copy. Iya bener Kak Bobby, nanti akan diajarin juga cara bikin Notion template-nya gimana. Karena nanti akan ada materi Notion Marketplace plus juga gimana kalau jual di luar dari Notion Marketplace gitu. Oke, aku stop sharing dulu ya. Nanti untuk ininya apa templates-nya akan aku kirim ke email teman-teman barengan sama link recordingnya. Oce, Oce, oke Kak Eca. Bentrok ya jadwalnya. Nanti kita coba di ini ya,
di bulan-bulan berikutnya. Insya Allah kalau misalnya ada kesehatan mah buka. Amin. Makasih Kak Atra. Atra Sina. Panggilannya Kak Atra ya? Oke. Teman-teman ada pertanyaan lagi nggak? Boleh kok nanya-nanya lagi. Kita mungkin 10 menit lagi ya. Malam minggu. Ke Ambar. Oke, boleh lah. Bisa lah kita ganti jadwal teman-teman. Mungkin nanti aku juga sebenarnya kan ini ya, kerjaan aku bisa diatur gitu. Jadi kalau masalah jadwal mah hari-hari mah masih bisa diatur-atur mah kalau aku. Voting aja voting. Iya. Amin, amin. Semoga nanti Notion buka lagi ya untuk sertifikasinya. Oh ya, tadi ada pertanyaan soal sertifikasi juga. Kalau dulu di Notion itu di page paling utamanya ada apa? Ada sertifikasi. Jadi setelah kita ikut 3 sertifikasi di Notion, bisa ikutan tes Notion Konsultan, dapat badge-nya, badge sebagai Notion Konsultan dan nanti juga akan dipromosikan sama Notion di page mereka. Itu keren banget sih. Di Indonesia ada 1 orang yang udah jadi Notion Konsultan juga, yang ini ya, yang resminya gitu. Kalau kalau aku mah rumahan-rumahan. Jadi jadi kita di sini belajar bareng ya teman-teman. Karena masih banyak banget juga yang bisa dieksplor lagi di Notion gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ayo Mas Bobby ikutan aja, daftar aja Mas Bobby. Untuk sekarang masih ada harga early access soalnya. Terus bisa dapat ini juga buat 10 orang pertama. Bisa dapat one on one konsultasi dulu sama aku sebelum mulai course-nya. Atau ada yang mau open mic kah? Oke, auto daftar. Ditunggu ya, Mas Bobi ya. Atau ada yang mau open mic, boleh? Mau raise hand open mic, boleh? Boleh banget. Ngobrol-ngobrol atau ada yang mau curhat pengalamannya bersama Notion. Iya, bener. Baru 1 batch. Baru batch pertama ini. Mbak Ambar, yang suruh aku curhat. Kemarin udah aku dengerin curhatannya Mbak Ambar panjang banget. Tapi aku seneng dengernya kok Mbak, tenang aja. Sering-sering curhatnya ya Mbak Ambar ya. Iya, Mbak Eda. Mbak Eda batch berapa ya Mbak? Aku lupa Mbak. Saking kebanyakan batchnya. Batch 17. Wah, udah setahun ya batch 17 mah. Iya, udah setahun. Uh, nggak kerasa ya. Banyak banget ternyata di sini yang anak-anak SGB. Oke. Hmm. Kalau teman-teman ada kepikirannya mau pakai buat apa sih Notion-nya? Aku mau tahu dong. Soalnya ada yang pernah bilang ke aku pengen bikin kayak lead CMS gitu. Ada yang macem-macem sih yang pernah cerita-cerita ke aku mah. Atau belum ada kepikiran mau bikin apa? Mbak Ambar Resen, boleh Mbak Ambar? Boleh di unmute Halo, aja. Assalamualaikum, mau curhat? Oh iya, Enggak, silakan Mbak enggak. Ambar waktu Ya, dan ya tempat. sekalian curhat juga sih karena tadi pertanyaan Eka mau buat apa? Jujur sampai sekarang belum kebayang. Cuman aku tuh pernah dapat klien yang semua pakai Notion. Terus Mm-mm. aku ngerasa eh, buta banget gitu loh. Kayak ya ampun kok aku nggak bisa ya gitu loh. Jadi pengen belajar. Nah,
Terus waktu itu kebetulan klienku tuh memang IT ya. Dia apa sih lagi bikin dia startup terus Mm-mm. lagi bikin AI base inilah application gitu. Nah, jadi akhirnya yang handle tuh ya anak-anak IT itulah gitu. Terus aku jadi kayak merasa jadi kurang berguna gitu karena nggak bisa Notion makanya pengen belajar. Oh, I see. Ya, 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 ya. Biasanya kalau IT itu ya buat produk-produknya ya. Bagian dalam produknya tuh kayak Enggak requirement-nya, sih, dia terus dia lebih ke ini aja. bugs-bugsnya. Ah, Tim tracker doang kok yang pakai Notion waktu itu. tim apa, Mbak? Tim tracker, Oh, tim tracker. task tracker. Oh, oke, oke, oke. Lebih kayak gitu doang sih waktu itu. Waktu itu masih di tahap itu. Terus, nah sekarang kan Eka tahu aku lagi ngembangin ini nih project ya, lagi Ya, bikin project itu. Nah kalau menurut Eka, Notion bisa dipakai di mana nih Kak yang bisa helpful buat aku? aku mungkin sekalian share aja ya. Hmm, Gimana cara aku em, ngebikin course Notion hmm, di dalam Notion gitu ya. Gimana tuh? iya. Aku matiin dulu ya. Oke. Ini kalau teman-teman lihat di sini, oke aku buka ya. Di sini aku punya page atau sekalian aku buka-bukaan deh gitu. Buka-bukaan semua ini dashboard aku. Oke, jadi dashboard ini aku bikin kayak intention this week, terus ada task tracker aku juga. Kemudian karena aku orangnya suka lupa waktu, jadi aku harus tahu dalam 1 bulan ada berapa hari yang tersisa, dalam 1 tahun, biar aku nggak ngelewatin waktu begitu aja, tiba-tiba habis aja ya 1 tahun gitu. Nah itu di sini. Nah untuk bisnis, aku untuk yang Notion Up Course ini, aku bikin di sini. Ada LMS sistemnya. Kalau kemarin kan kita belajar bareng di sistemnya ya. Nah, di sini aku bikin sendiri learning management sistemnya. Mungkin ini bisa cocok nih buat Mbak Ambar. Di sini ada manajemen dashboardnya juga. Kemudian ada goal. Jadi di sini kalau goal itu ya goal aku untuk Notion Up course ini apa? Aku pengennya student itu pede gitu pakai Notion begitu dia keluar dari course ini. Mereka bisa bikin um, Notion workspace yang sesuai dengan keunikan dari pekerjaannya mereka gitu dan selain sebagainya. Kemudian juga ICP-nya itu siapa. Kemudian tools-nya, ini kalau aku buka nanti ketahuan ya berapa yang aku udah gelontorin. Jadi di sini di tools ini udah ada tools apa aja yang aku pakai untuk si course dan juga berapa biaya-biayanya gitu. Nah, kemudian ada brand asset. Jadi untuk Notion Up Course ini asetnya apa aja itu ada di sini udah kesimpan. Kemudian oh di brand asset tadi ada font, ada warnanya gitu ya. Ada mood image-nya juga. Kemudian ada course public page ini modul-modulnya tersimpan di sini semua. Kemudian juga ada page untuk um, course live session-nya. Yang paling kepake di leads ini sih, di bagian leads ini mulai dari um, form, aku pakai form di Notion buat teman-teman daftar di sini gitu ya. Begitu ada page yang masuk, itu um, aku tinggal pakai yang Notion otomasi nge-trigger untuk send webhook ke make.com. Nanti di make.com dia yang akan kirimkan email ke emailnya teman masing-masing gitu. Terus ada lead trackernya juga, ada message script juga di sini, kemudian lead magnet feedbacknya juga. Terus tiap-tiap ada launch section di sini ada database studentnya nanti kesimpan di sini, kemudian submission tasknya mereka dan juga ada post launchnya gitu Mbak Ambar. Ini kayaknya nanti bakal kepake banget deh. Jadi satu lagi otomasi aku selain yang lead lead dan juga student untuk sertifikasi juga aku pakai otomasi juga di Notion. Emang sih harus bayar Mbak Ambar kalau mau pakai otomasi ya. Tapi kayak modul-modulnya itu bakal nyaman banget sih nyimpan di sini. Kayak ini. Modul-modul aku simpan di sini semua. Jadi tinggal tinggal simpen aja modulnya. Udah ada template-nya juga jadi bisa ini. Nah, ini aku upload materi aku ke Google ke YouTube.
tapi dalam bentuk unlisted. Jadi teman-teman nanti yang gabung jangan di-share-share linknya ya. Ini nggak public soalnya. Gitu. Oke, udah ya. Banyak banget loh yang aku bongkar ini buat Mbak Ambar nih. Oke, Pak Zen. Thank you ya udah gabung. Nggak apa-apa lah Kak buat batch satu. Nggak ya nggak apa-apa. Aku mah orangnya terbuka aja open open card. KST. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Kalau udah kita akhiri dulu ya sesi ini. Jangan lupa bisa diambil ininya. Nanti recordingnya aku kirim ke emailnya ya. Oke, thank you Kak Marisa udah gabung. Iya, ini karena udah terbiasa Mbak Widya. Kalau misalnya awal-awal juga, wah kacau. Aku juga pernah kok di posisi cuman bikin ini doang, patch. Waktu pertama kali aku bikin Notion itu cuman tambahin patch baru gitu ya. Namanya juga kan cuman buat catatan doang, buat belajar di SGBVE dulu. Tambah patch baru. Karena dulu zaman aku, kita ada, apa ya namanya? Nah kan aku jadi curhat. eh Tugas daily daily check-in gitu loh. Jadi tiap hari kita harus nge ngirim hari ini ngapain, besok mau ngapain, apa yang bisa aku pelajarin hari ini yang kayak gitu-gitulah kayak bikin jurnal gitu tiap harinya ke SE gitu. Nah, aku catat di situ dulu. Jadi aku hari ini udah ngapain ya? Aku catat di Notion. Habis itu tinggal aku copy paste kirim ke SE aku gitu. Dikumpulin di Google Classroom. Gitu deh. Dulu aku juga juga di zaman itu belum kenal yang namanya database apaan itu. Apalagi Notion formula apa itu. Gitu. Oke. Udah 21.17. Kalau di aku udah 21.17 ya. Kalau di teman-teman mungkin masih baru 20.17. Kita akhirin dulu buat malam hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman ya yang udah dateng. Oke, buat yang pengen um, gabung ke course-nya bisa klik link atau ke course.notionup.id. Oke, kita ketemu lagi um, di event-event selanjutnya. Iya, kalau ada ya, kalau ada waktu umur. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Sama-sama. Malam-malam semuanya. Thank you ya Aini udah dibantuin. Oke, Assalamualaikum.